Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabi ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ti as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin sekalian, jamaah kajian parkiran dakwah di Masjid Madya Mangunkarso Jalan Walter City Semarang, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah tak henti dan tidak pernah berhenti. Mari bersyukur di dalam setiap kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Sementara adalah nafas itu juga salah satu di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semestinya pula setiap hembusan nafas itu adalah kita sertakan pula rasa syukur itu. Hampir-hampir kita tidak pernah terlepas. Kesemuanya itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Sementara sampai-sampai disebutkan di dalam Al-Quran, ternyata orang yang mau bersyukur itu sedikit. Paling tidak saat ini jangan sampai kita dijadikan sebagai orang yang digolongkan oleh Allah sebagai orang kufur nikmat. Minimal dalam hati kita tancapkan betul bahwa kita itu bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut dalam hati, kemudian juga di dalam lisan kita seraya mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selain itu bentuk rasa syukur itu adalah menjadikan setiap nikmat tadi menjadi sebuah energi ketaatan yang akhirnya kita bertambah dekat kepada Allah, bukan semakin menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan kenikmatan harta, kok kita malah tambah jauh. Allah memberikan kepada kita kenikmatan kedudukan, ilmu, dan kenikmatan yang lainnya kok malah menjadikan jauh. Na'udzubillah, na'udzubillah, karena bisa berpotensi mendapatkan adab. Sebagaimana Allah sebutkan yang sering kita bahas bersama-sama mendengarkan surah Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Wala in kafartum, akan tetapi yang tidak mau bersyukur, yang dia itu ingkar terhadap nikmat Allah tadi, dia sehingga mengkufuri nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan tadi, atau tidak menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka taat kepada Allah, inna adzabila syadid, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Naudzubillah teman naudzubillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak lupa
saya juga memberikan wasiat ini kepada diri saya pribadi, mengingatkan, karena memang ajan di dalam kajian itu senantiasa saling mengingatkan. Disinilah kita sedang mengamalkan ajaran Allah, yakni surah Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan, saling menasihati. Saat ini ya saya sedang memberikan ceramah, memberikan tausiah ya. Tetapi di saat yang sama ketika jenengan duduk di situ, itu pun juga sebuah tausiah bagi saya. Dengan berbagai peristiwanya, dengan berbagai coraknya, itu ada nasihat yang bisa kamu petik. Jadi juga tidaklah seseorang itu kemudian dia mundur dari medan dakwah hanya gara-gara aku ora iso jadi seorang orator, saya itu tidak bisa dakwah. Saat sekarang itu sangat mudah, apalagi menggunakan media sosial. Walaupun kita mungkin tidak bisa berbicara di depan forum atau di belakang mimbar atau di atas mimbar maksud saya, tetapi kita mungkin bisa menulis. Kalau seandainya kita tidak mau menulis, tidak mampu, maka bisa kopas dengan tulisan-tulisan yang sudah kita kenal. Masalahnya tentang keilmuan. Kemudian kita share. Insya Allah itu salah satu bentuk dakwah kita. Oleh karena itu, saya senantiasa memberikan wasiat ini kepada diri saya pribadi dan juga untuk sekalian. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Allah mengambil nyawa kita dalam kondisi tidak beriman. Sebagaimana ayat yang sering dibaca oleh para dai, para penceramah, para habaib, para ustaz di muqaddimah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah, dalam kondisi Islam, dalam kondisi ada iman di dalam diri kita, dalam kondisi kita sedang taat kepada Allah. Jangan sampai ketika Allah memanggil kita, mengambil nyawa kita ketika akhir hidup kita dalam kondisi kita bermaksiat kepada Allah. Sementara padahal seseorang itu akan dipanggil ataupun diambil nyawanya sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Maka dari itu, kalau saat ini masih saja ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan, entah melalui mata kita, lisan kita, tangan kita, ya, yang itu berpotensi maksiat, segera tinggalkan. Karena seseorang itu akan diwafatkan sebagaimana kebiasaan hidupnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, kalau menurut judul yang terpampang adalah temanya kiat agar pintar, ya. Ini maksudnya ukurannya bukan masalah dunia. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah pesan, karena sekarang berada di bulan Rajab. Ya, kita berada di bulan Rajab, kita berdoa. Ya. Walaupun dikatakan ini termasuk hadisnya dhaif, tetapi ini adalah doa kita. Sebagaimana masyhur doa tersebut, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Dan di bulan Rajab tersebut pula, mari kita perbanyak amal saleh. Adalah benar melakukan kemaksiatan itu adalah dilarang. Dianjurkannya kita banyak melakukan ketaatan. Akan tetapi yang berada di bulan-bulan haram, ya, termasuk bulan Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, itu adalah ketika kita melakukan amal soleh maka akan dilipat gandakan pahalanya. Pun demikian ketika kita melakukan kemaksiatan, dosanya juga akan dilipat gandakan. Naudzubillah. Mari kita perbanyak amal soleh kita. Nah, kalau yang mau puasa ya silahkan. Kalau dengan menggunakan keumuman hadis silahkan perbanyak berpuasa di bulan Rajab. Belum lagi nanti juga di bulan Sya'ban, memperbanyak sedekahnya, memperbanyak sholat nafilahnya, kemudian tilawahnya.
Hadirin sekalian, kita kembali kepada tema kiat agar pintar ya. Ini ukurannya tadi, urusannya bukan ukuran-ukuran dunia, karena bisa jadi orang yang tidak pintar, karena memang kebalikan dari pintar adalah apa? Bodoh atau tidak pintar. Karena bisa jadi orang tersebut sebagai orang yang kebalikan dari kebalikan dari pintar tadi, sekalipun dia seorang dokter, sekalipun dia sebagai seorang profesor, sekalipun dia itu sebagai seorang pejabat, entah itu pejabat RT, RW, ya, camat, bupati, gubernur, bahkan sekaligus presiden sekalipun, dia akan tergolongkan orang yang tidak pintar ini, manakala dia lalai perkara din, perkara akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah kitab yang ditulis seorang ulama yang terkenal, yang dia berasal dari Indonesia, dari Jawa, di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi, beliau menuliskan sebuah athar, perkataan sahabat An Ali radhiyallahu ta'ala anhu, laula khamsu khisalin la sara an-nasu kulluhum sadiqin. Awwaluha al-qan'atu bil jahli wal khirsu 'ala ad-dunya wasukhu bil fadli war riya fil 'amali wal ijabu bir ra'yi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, andaikan tidak ada 5 keburukan di dunia ini, andaikan tidak ada 5 perkara ini, tentu manusia itu akan menjadi soleh semua, akan menjadi soleh semua kalau tidak ada yang menghalangi 5 perkara ini. Dulu pernah kita singgung, tetapi yang saya bacakan aja. Yang pertama adalah al-qana'atu bil jahl. Dia merasa senang, dia merasa rela, dia merasa qanaah di dalam kebodohannya. Dia merasa pede dengan kebodohannya. Yang kedua adalah wal hirsu 'ala dunya, tamak kepada dunia. Wasukhu bil fadli, dan bakhil dengan kelebihan harta. Yang kelima wariya fil amali, riya di dalam beramal. Dan yang kelima adalah wal ijabu bir ra'yi, bangga atau ujub, berbangga pada dirinya sendiri. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi penghalang kesolehan yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah al-qana'atu bil jahl. Qanaah terhadap kebodohannya. Dia membiarkan diri, ya, dan merasa nyaman dengan ketidaktahuannya masalah agama. Ini adalah maksudnya dia merasa senang, dia merasa rela dengan bodohnya itu, karena dia tidak mengetahui tentang dinul Islam. Karena biasanya mereka takut sih, ketika dia mengetahui pengetahuan perihal agama ini, maka dia akan mempunyai konsekuensi atas ilmu tersebut. Nah, hal inilah yang mereka hindari, sehingga dia hapus ini wae. Orang sah ngerti perkara hukum-hukum agama. Karena ketika dia mengetahui hukum-hukum agama ini tidak boleh, ini boleh, tidak boleh, ya, akhirnya dia malah tidak bisa apa-apa gitu. Padahal tidak seperti itu. Tidak ada di dalam dirinya itu keinginan untuk belajar, untuk berjihad, untuk bersungguh-sungguh thalabul ilmi. Padahal kalau di dalam Islam kan untuk mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu, mencari ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Alhamdulillah kita di sini bersama-sama di dalam sebuah majelis. Insya Allah ini termasuk golongan orang-orang yang talabul ilmi, mencari ilmu. Kalau tadi dikatakan talabul ilmi itu adalah wajib, ya, fardu, maka ketika orang tersebut melaksanakan kewajiban tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala. Bagi orang yang meninggalkannya, maka dia akan berdosa. Semoga kita termasuk di dalam orang yang sedang menuntut ilmu, dan mari kita luruskan betul niatan hati
kita luruskan agar kita benar-benar mendapatkan sebagaimana yang di dalam hadis tersebut, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Amin Allahumma amin. Ketika seseorang yang qanaah di dalam kejahilan, al-qanaatu bil jahl tadi, dia begitu enggan untuk talabul ilmi, sementara dia itu sangat serius sekali, bahkan dia sangat bersungguh-sungguh terhadap dunia, bahkan dia terlalu sibuk perkara dunia hingga dia itu melalaikan terhadap akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu yabghadu, Allah itu membenci orang yang pandai di dalam urusan dunia tetapi bodoh di dalam urusan akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim. Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah membenci setiap orang yang mengetahui dunia namun dia bodoh pada akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, atau juga di dalam Al-Quran Allah menyebutkan di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Disebutkan di dalam ayat tersebut, mereka itu mengetahui yang lahir, yang tampak dari perkara kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka itu lalai. Nah, ini ternyata banyak sekali orang yang semacam ini. Bisa dia walaupun secara akademis dia pandai, punya strata pendidikan tinggi, bahkan dia bergelar banyak sekali di depan, bahkan di belakang namanya itu berderet, akan tetapi kalau dia termasuk orang yang ghafil, orang yang goflah, lalai terhadap akhirat tadi, perkara-perkara akhirat, maka ini termasuk orang yang bodoh. Di dalam kitab Uyunu Al-Akhbar karya Ibnu Qutaibah juga disebutkan bahwasanya salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda, beliau menyebutkan ada 3 tanda-tanda orang bodoh. Beliau menyebutkan yang pertama adalah ujub. Kalau tadi juga diantara penghalang kesolehan itu juga diantaranya ujub. Tetapi Abu Darda beliau menyebutkan diantara tanda-tanda orang bodoh itu yang pertama adalah berbangga pada dirinya sendiri. Ya. Orang yang merasa dirinya bangga pada dirinya sendiri itu yang namanya ujub. Dia merasa lebih. Dan orang yang merasa mempunyai kelebihan ini biasanya akan mengantarkan kepada kesombongan. Naudzubillah wa naudzubillah. Ketika seseorang mempunyai lebih dari perkara hartanya, dia sangat berpotensi untuk sombong karena dia memiliki kekayaan. Ketika dia mempunyai jabatan, entah itu hanya sekedar jabatan ketua RT atau ketua RW, apa meneh gubernur, apa meneh presiden, ataupun lebih dari itu, ketika jabatan atau kedudukannya itu tidak dibarengi dengan ketawaduan kepada Allah, sangat berpotensi menjadikan orang tersebut sombong karena dia merasa lebih, punya kedudukan lebih dibanding dengan yang lain, atau dia mempunyai ilmu yang lebih, atau bahkan dia merasa taat ya, karena mungkin dia setiap harinya pergi ke masjid, yo melu ngaji, yo tilawatil Quran, yo kenteng gitu, sholat malam gitu. Itu dia merasa ketaatannya lebih. Untuk sholat malam mungkin bisa tidak riya, tetapi tidak bisa keluar, atau mungkin sangat susah untuk keluar dari ujub. Ketika dia sedang melakukan sholat malam, kan tidak mungkin dia selfie waktu sholat malam, kan mungkin. Tetapi sangat mungkin di dalam hatinya itu terbetik rasa bangga pada dirinya sendiri. Oh, koncoku paling tidak turu, aku sholat malam, yang mulai ini ujub. Dan orang yang mempunyai ujub, dia mempunyai rasa bangga terhadap dirinya, ini adalah bisa menyebabkan orang tersebut menjadi sombong.
Padahal Kanjeng Nabi pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk jannah barang siapa yang ada di dalam hatinya itu ada sedikit saja sebesar biji sawi kesombongan. Ketika Kanjeng Nabi bersabda demikian kepada para sahabatnya, ada salah seorang laki-laki yang dia mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau dengan ada seseorang yang dia menggunakan pakaian yang bagus, pakai baju yang bagus, pakai sandal yang bagus. Kemudian Allah menjawab, Allahul Jamil, Allah itu maha indah, yuhibbul jamal, dan menyukai keindahan. Al-kibru, maksudnya sombong itu adalah batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan juga meremehkan sesama manusia. Tadi kriteria sombong yang dia merasa lebih, maka dia menganggap yang lainnya itu remeh. Mau foto kowe bocah ini sore, itu dia akan mengatakan seperti itu dalam hatinya, karena ini memang amalan hati. Sombong itu amalan hati, iya, amalan hati. Dia merasa lebih. Apa kowe cah kere, aku kan wong sugih. Apa kowe, dia akan ngomong sendiri di dalam hatinya seperti itu. Itulah kesombongan, disebutkan oleh Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk jannah orang yang mempunyai kesombongan tadi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, berhati-hatilah terhadap hal ini, karena ujub tadi bisa menghantarkan kepada kesombongan. Dan ujub itu, orang yang bangga diri ini termasuk dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, tanda-tandanya orang bodoh. Nah, ini kan bisa menyerang kepada seorang yang bergelar profesor ataupun insinyur, atau dia seorang doktor atau apapun. Ketika dia mempunyai rasa ujub di dalam hatinya, maka tanda-tanda kebodohan itu melekat pada dirinya. Naudzubillah wa naudzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau tadi temanya disebutkan kiat agar pintar, ya, tentunya kita pengen ya, menjadi orang yang pintar tersebut ya. Sebagaimana kalau disebutkan di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang pintar ialah siapa saja yang menundukkan jiwanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan dia selalu beramal sebagai bekal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang bodoh adalah dia siapa saja yang selalu mengikuti bisikan buruk jiwanya, dan dia berangan-angan tinggi kepada Allah namun tanpa disertai iman dan amalnya. Pengennya engkau duwe kedudukan tinggi di sisi Allah, tapi keimanan dan amalnya nol ya. Dia hanya sekedar berangan-angan. Dan disebutkan al-qayyis, orang yang cerdas itu adalah orang yang dzikrul maut, dan dia mempersiapkan diri tentang datangnya kematian tersebut ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi bodoh di sini adalah perkara-perkara akhirat. Kalau seandainya ada orang sekalipun dia secara akademiknya dia pintar gitu, bisa saja melekat tanda kebodohan sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu tadi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kata Abu Darda, yang termasuk tanda-tanda orang bodoh itu adalah banyak bicara di dalam hal yang tidak bermanfaat. Nek wong gonanku ngarani oh ya, napa ya? Mengatakan sesuatu ngomong kan ora ono manfaate. Napa? Ngomong kosong, ketuprus, apa nek? Apa ya lali aku. Terus pokoknya udah bilang ngomong banyak tapi ora ono manfaatnya. Tidak ada. Padahal setiap apa yang kita keluarkan dari lisan kita itu kelak pun juga akan diminta pertanggungjawaban. Jenengan misuh gitu, kata-kata misuh itu pun juga nanti akan diminta pertanggungjawaban juga. Hati-hati. Bagaimana kalau teori air dalam teko itu kan yang sering saya sampaikan. Bagaimana ketika air itu keluar dari tekonya, kok keluarnya air putih? Oh, di dalam airnya itu, di dalam tekonya berarti air putih. Kalau yang tadi yang keluar itu kok teh itu, di dalamnya ya teh. Orang mungkin yang jerone kopi kemudian dikeluarkan teh gitu.
Dan itulah apa yang kita keluarkan dari lisan kita, itu gambaran apa yang di dalam hati kita. Hati-hati menjaga lisan dan tulisan kita terutama. Hati-hati, karena semua juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa sih orang beriman? Disebutkan di dalam ayat tersebut, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Sebelum lebih jauh, saya kembali ingin mengingatkan agar sholat kita itu khusyuk, dan bukan kita saja yang khusyuk, tetapi teman kita juga khusyuk. Jangan sampai kita menjadikan saudara kita tidak khusyuk dengan cara apa? Memperhatikan pakaian yang kita kenakan, termasuk sarung. Sudah saya sampaikan perkara sarung ini kan. Nek wonten tumpal sing biasanya jenengan agem teng wingking, kok teng mriku wonten capai merek, taruh di atas. Karena kalau di bawah begitu Allahu Akbar, napa? Gajah gede, wah dimor. Iki mesti walaupun kita ora ngomong ya, pikiran itu tetap bisa muncul. Pernah saya itu di mbak saya tuh mosok tau dadak iso. Iya, kalau mbak-mbak kan biasanya kan pakai putih-putih, kecuali saiki malah banyak-banyak motif gitu ya. Tapi kalau mbak saya kan biasanya kalau di kamu aku ya udah putih biasa, begitu Allah Akbar ya paling kono rukuh putih. Kita bapak-bapak wadimor ono sing gajah terbang, gajah mesot, macam-macam. Belum lagi nanti kalau musim pemilu, Allahu Akbar, lanjutkan dah. Astagfirullahaladzim. Ini tentang khusyuk. Kita bisa khusyuk karena berada di depan ngarepe tembok dan sing gurimu. Hati-hati. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat, perkataan atau perbuatan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati perkataan yang tidak ada manfaatnya tadi. Karena apa yang keluar dari lisan bahkan itu menjadi barometer keimanan. Sering saya sampaikan dan ini memang harus kita ulang dan ulang. Karena setiap hari kita ngomong kepada suami, ngomong kepada istri, ngomong kepada anak, ngomong kepada teman. Wong loro ya iso ngomong apa meneh wong sehat. Wong ngeleh ndek mau sadurunge magrib sing ngeleh to, bisa ngomong to, muta terus bar mangan warak saya tambah kenceng oleh ngomong. Akan tetapi bisa menjadi barometer keimanan seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang benar, berkatalah yang baik. Ya ora iso ngomong apik, ora iso ngomong bener, lebih baik dia. Berapa banyak orang yang dia itu menyesal ketika dia ngomong, tetapi tidak ada yang menyesali ketika dia diam. Karena memang kita itu untuk menggembalakan lisan. Sampai-sampai Kanjeng Nabi itu menjamin barang siapa yang mampu menjaga lisannya dijamin jannah. Masya Allah. Dan dua lubang yang menyebabkan kebanyakan manusia masuk neraka adalah lubang ini dan lubang kemaluan. Alhamdulillah, kemana-mana. Bahkan ketika salah seorang sahabat bernama Uqbah bin Amir bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Manajah? Apa itu keselamatan wahai Rasulullah?" Disebutkan oleh Kanjeng Nabi apa? Amsik alaika lisanaka. Amsik alaika lisanaka, jagalah lisanmu. Sing masih biasa sok ghibah, bapak-bapak menapa ibu-ibu? Bapak-bapak menapa ibu-ibu? Loro-lorone saiki ora gablek padha ya. Naudzubillah min dzalik. Jemaah sekalian, hati-hati terhadap ghibah. Ada sebuah kisah yang ini ya mungkin versinya macam-macam ya.
ana sing ustate karo muride, ana sing seorang kiai karo santrine, ana sing yang jelas kita mengambil sebuah ibrah. Ketika ada seorang kiai sama santrinya itu sok sering digibai, dibuka omong aibnya, Pak Kiai ini gini. Kemudian dia menyesal, astagfirullahaladzim, saya kok suka gibai Pak Kiai. Kemudian dia beristighfar dan dia pengen minta maaf karena ghibah ini ya harusnya kita minta maaf pada orangnya. Kemudian ketika dia datang kepada sang kiai, Pak Kiai, saya minta maaf, saya sering ghibah jenengan. Ya ora perlu ditanyai ghibah apa ndak. Yang jelas dia berghibah, oke, tidak apa-apa, saya maafkan, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kamu punya kemoceng di rumah. Ngertos kemoceng nggih? Kemoceng itu sulak sing saking wonten ulu nih, saking ulu ayam. Ada kayak kamu pulang bawa ke sini. Nanti mulai dari rumahmu, ya misalnya soko Jatingaleh tekan kene ya. Soko omahmu kono tekan kene jabuti satu persatu. Bulunya tuh cabuti satu persatu. Sampai sini. Baik, ya pulang kemudian ambil kemocengnya, bawa sambil di jalan itu nyabuti satu persatu sampai di sini terus brodol karek gagang etok itu. Wes sampun ya. Saiki syaratnya adalah kowe baleo golek ana wulu-wulu sing mbok cabuti mau. Engko gawa mon rapi. Ambil bulu-bulu yang sudah kamu cabut tadi nanti bawa ke saya. Ya aku ya serang ngerti mau cabutnya tak nang di wae. Apalagi yang saya cabut itu bulu ya so berterbangan kemana-mana. Akhirnya tetap dia lakukan karena itu syaratnya akan dimaafkan. Sampai tekan Jatingaleh balik meneh juga di kiai ini. Mau untuk 5 ler. Niki kan. Pelajaran yang kita ambil adalah sekalipun kamu ghibahi seseorang kepada siapa, mungkin kamu sudah berhenti cuma pada seseorang ini, dan kamu minta maaf pada orang yang kamu ghibahi, oke. Tetapi orang tersebut apa bisa kamu kendalikan untuk tidak membicarakan pada yang lain? Dan dia akan mengatakan pada yang lain, dia akan mengatakan yang lain dan yang lain. Udah bisa. Baik, itu hati-hati menjaga lisan. Dan yang ketiga adalah melarang sesuatu kemudian dia sendiri melakukan. Ini juga termasuk orang yang bodoh. Selenco omongannya karo perbuatannya. Dia menyuruh orang lain berbuat makruf, dia yang tidak melakukan kemakruhan. Dia melarang orang lain berbuat kemungkaran, bahkan dia melakukan. Ini yang dibenci oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian perbuat? Kabura maqtan. Allah itu murka, Allah itu benci terhadap seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak dia perbuat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi agar kita menjadi pintar, maka kita harus tahu tentang kebodohan-kebodohan tadi ya. 3 hal tadi kalau yang itu disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, dan kita hilangkan kebodohan-kebodohan yang pertama adalah apa tadi Pak? Apa? Ujub atau berbangga diri. Yang kedua, kakean ngomong, ngeduprus sing ora manfaate. Berbicara ya, banyak yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga adalah dia itu melarang sesuatu kemudian dia sendirian melakukan. Melarang sesuatu ya pada seseorang tapi dia sendiri melakukan. Alhamdulillah. Ini termasuk tanda-tanda kebodohan. Harus kita hindari 3 hal tersebut. Dan kita sebagaimana kalau Kayis tadi disebutkan orang cerdas itu adalah orang yang dzikrul maut, dan kita memperbanyak bekal untuk menghadapi kematian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekalah dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Semoga kajian pada kali ini bisa menjadikan kita lebih baik ke depan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga kita kelak mendapatkan manfaat dari kajian kali ini dan mendapatkan ridho dari Allah, sehingga kita kelak yaumul akhir menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Amin Allahumma amin. Kita tutup, dari kami saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.